buku tema 2 dengan subtema 1. Adapun kompetensi dasar yang kita capai adalah 3.4 dan 4.4 dengan materi pokok membuat peta pikiran berdasarkan informasi. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita dapat membuat peta pikiran berdasarkan informasi. Nah, bagaimana penjelasannya? Ikuti pembelajaran berikut ini. Membuat peta pikiran. Peta pikiran adalah teknik mencatat dengan mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, atau informasi dalam bentuk diagram. Mengapa kita membuat peta pikiran? Nah, satu, supaya efisien dalam mencatat materi. Yang kedua, mudah dipahami dan dimengerti. Yang ketiga, mempercepat pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. Bagaimana cara membuat peta pikiran? Nah, cara membuat peta pikiran, yang pertama, tentukan terlebih dahulu tema atau topik utama, kemudian tuliskan di tengah. Nah, contohnya, seperti ini ya. Jadi setelah kita tentukan temanya, langsung buat di tengah. Gambarkan petak atau bulat, langsung tuliskan temanya. Yang kedua adalah tuliskan ide pokok setiap paragraf. Nah, jika nanti ada menemukan kata sukar, segera cari artinya. Nah, berdasarkan ide pokok, kita tentukan kata kuncinya. Kata kunci ini nanti fungsinya untuk membuat cabang utama. Nah, seperti ini ya. Jadi di tengah tadi itu tema atau topik utamanya, kemudian kata kunci ya, cabangnya. Nah, setelah itu, setelah kita buat cabangnya, langkah ketiga adalah membuat daftar pertanyaan untuk menemukan informasi dengan kata tanya adik simba ya. Jadi dari kata kunci tadi kita cari informasi yang berhubungan dengan kata kunci dengan menggunakan kata tanya adik simba ya. Adik simba, apa yang ada dalam kata kunci, di mana yang ada dalam kata kunci, kapan, dan seterusnya. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya, rangkaikan ide pokok menjadi sebuah bagan dengan menggunakan anak panah. Nah, misalnya jika masih ada informasi yang mau kita cari setelah kita ajukan pertanyaan tadi, bisa kita tambahkan dengan menggunakan anak panah, lalu kita buatkan kotak lagi atau bulat atau bentuk yang lain. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi adik simba, tetap juga caranya bisa kita gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari informasi sebelumnya. Nah, contoh ya. Contoh Fatmawati itu judul teks bacaannya. Nah, sekarang perhatikan, boleh juga dibaca bersama-sama. Fatmawati lahir di Bengkulu pada 5 Februari 1923. Beliau adalah putri dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Ayahnya merupakan salah seorang tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Sementara ibunya merupakan keturunan Putih Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, Sumatera Barat. Nah, sekarang kita tentukan terlebih dahulu tema atau topik utama dari bacaan ini. Nah, bisa saja langsung kita lihat. Nah, judulnya kita angkat sebagai topiknya, maka kita letakkan Fatmawati sebagai topik utamanya. Nah, kemudian setelah kita letakkan Fatmawati sebagai topik utamanya atau temanya, kemudian kita lihat apa kira-kira yang menjadi ide pokok dari paragraf ini. Nah, ide pokok dari paragraf ini, kalau kita lihat adalah identitas dari Fatmawati atau data diri. Maka cabang utama muncul dari Fatmawati tadi adalah identitas. Nah,
identitas ini adalah cabang utamanya. Mengapa cuma satu? Karena paragrafnya tadi cuma satu ya. Jadi identitas. Nah, kalau kita lihat kembali dari paragrafnya tadi, identitas. Nah, apa saja yang ada dalam paragraf ini? Nah, yang pertama di sana berkaitan dengan tanggal lahir dan nama orang tua Fatmawati. Maka setelah identitas tadi, ide pokoknya, nah kemudian kita lanjut dengan pertanyaan apa yang dibicarakan berkaitan dengan identitas Fatmawati, yaitu tentang tanggal lahir dan nama orang tua Fatmawati. Kemudian kita ajukan lagi pertanyaannya, siapa nama orang tuanya? Maka, siapa nama orang tuanya? Yaitu Siti Khadijah dan Hasanuddin. Nah, siapa Hasanuddin ini? Nah, Hasanuddin ini adalah tokoh Muhammadiyah. Nah, sedangkan siapa Siti Khadijah? Adalah seorang keturunan putih Indrapura. Nah, itu kerajaan mana? Nah, ini adalah kerajaan Kesultanan apa? Kesultanan Indrapura. Di mana? Di Sumatera Barat. Oke, selesai informasi dari identitas berhubungan dengan orang tua Fatmawati. Nah, sekarang tanggal lahirnya kapan? Lahir Fatmawati, maka Fatmawati lahir 5 Februari 1923. Maka terbentuklah peta pikiran yang berkaitan dengan Fatmawati. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan pada hari ini dapat kalian pahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar, salam sehat.